Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdirilah sebuah warung sederhana bernama Garang Esiem Murni. Letaknya tidak jauh dari jalan utama, berdinding kayu namun selalu tampak hidup. Asap masakan mengepul dari dapur setiap pagi, menyebarkan aroma kuah asam pedas yang khas, membuat siapapun yang lewat pasti menoleh dan ingin mampir. Warung itu diwarisi dari nenek Murni, perempuan tangguh yang dulu pertama kali memperkenalkan resep garang esiem turun-temurun. Sekarang, usaha itu dikelola oleh Udin, pria berusia 40 tahunan, bersama istrinya Murni, yang tak pernah lepas dari senyum ramah. Mereka memiliki dua anak, Raffi yang duduk di bangku SMP, dan Rara, putri kecil yang baru kelas 2 SD. Kehidupan keluarga kecil ini tampak sangat bahagia. Usaha ramai, pelanggan tidak pernah sepi. Bahkan seringkali orang harus antri panjang hanya untuk menikmati seporsi garang esiem yang konon berbeda rasanya dari manapun. Namun, di balik suasana yang tampak biasa, tersimpan cerita yang tidak pernah dibagikan pada siapapun. Pagi itu, warung sudah dipenuhi pelanggan. Udin mondar-mandir mengantar pesanan, sementara Murni sibuk di dapur. Suara panci, wajan, dan peralatan masak lainnya saling bersahutan. Meski lelah, mereka tampak menikmati kesibukan itu. Namun, ada sesuatu yang aneh pada raut wajah Udin sejak seminggu terakhir. Sesekali ia memandang ke arah pintu warung, seolah menunggu seseorang atau menghindari sesuatu. "Mas, kamu kenapa? Kok sering melamun?" tanya Murni saat keduanya sempat bertemu di balik dapur. Udin terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Gak apa-apa, cuma capek aja." Padahal hatinya sedang gelisah hebat. Dalam mimpi yang datang bertubi-tubi selama beberapa malam, ia selalu melihat lautan gelap, ombak besar mengamuk, dan sesosok bayangan tinggi berjubah hitam berdiri di atas permukaan air. Bayangan itu selalu memanggil namanya dengan suara berat yang menggema. "Udin, waktumu hampir tiba." Setiap kali terbangun, tubuhnya gemetar. Butir keringat dingin membasahi tengkuknya. Menjelang siang, setelah pelanggan mulai berkurang, Udin duduk sejenak di kursi kayu dekat kasir. Ia menarik napas panjang. Tiba-tiba, dari arah luar warung, seorang lelaki tua dengan rambut memutih dan mata cekung muncul. Bajunya lusuh, seperti nelayan yang baru pulang dari laut. Orang itu berdiri beberapa detik di depan pintu. Tatapan matanya tajam, seakan mampu menembus isi kepala Udin. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk pelan. Udin langsung pucat, tubuhnya kaku, seolah ada tali tak terlihat yang menjerat tenggorokannya. Lelaki tua itu kemudian berbalik, berjalan pergi dengan langkah lambat namun terasa berat, seperti membawa pesan yang tak ingin ia sampaikan. Murni melihat suaminya diam mematung. "Mas, kok kaget begitu? Kenal sama orang itu?" Udin hanya menggeleng, namun dalam hatinya, ia tahu betul siapa lelaki itu. Ia adalah Sastro, orang kepercayaan almarhum nenek Murni, lelaki yang dulu ikut terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka campuri. Dan kenyataan pahit itu mulai menampakkan dirinya. Sehabis maghrib, setelah warung tutup, Udin duduk sendirian di teras belakang. Angin malam berembus membawa aroma laut meski jarak ke pantai cukup jauh. Suasana terasa ganjil, seperti banyak mata mengintai dari balik gelap pepohonan. Udin memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa remaja saat ia pertama kali diajak almarhum nenek Murni ke pesisir utara. Perjalanan itu ia pikir hanya untuk mengambil bahan-bahan masakan. Tapi ternyata jauh lebih dari itu. Di tepi laut, ketika malam sangat gelap dan ombak tinggi, nenek Murni berdiri di atas batu karang. Ia membawa sesajen, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Udin kenali. Angin berputar makin kencang, air laut tampak naik turun seperti sedang mendengar. Lalu dari kejauhan, muncul gumpalan kabut gelap yang bergerak menuju mereka. Dari kabut itu, terdengar suara berat menggelegar. Perjanjian berlanjut, satu nyawa, untuk satu kemakmuran. Nenek Murni menunduk, tubuhnya gemetar. Namun wajahnya menunjukkan keteguhan atau mungkin ketakutan yang sudah ia tahan bertahun-tahun. Sejak saat itu, usaha garang esiem keluarga Murni tak pernah sepi. Rezeki mengalir deras. Warung kecil mereka selalu penuh, bahkan ketika warung lain tutup karena sepi pelanggan. Udin yang dulunya tidak sepenuhnya mengerti, kini baru memahami arti kalimat yang pernah diucapkan nenek Murni sebelum meninggal. Kalau suatu hari laut memanggil, jangan lari, sebab kita sudah berhutang lebih dari yang kita sangka. Ketika malam semakin larut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik tirai dapur,
Murni muncul sambil membawa segelas teh hangat. "Mas, kamu makin aneh akhir-akhir ini. Ada apa? Jangan bikin aku khawatir." Udin menatap istrinya. Wajah Murni yang lembut, mata yang selalu penuh kasih sayang, dan senyum yang menenangkan semuanya membuat dadanya sesak. Ia ingin jujur. Ia ingin mengatakan bahwa keselamatan keluarga mereka sedang terancam. Bahwa perjanjian lama yang dilakukan nenek Murni bukan sekadar mitos. Bahwa kini jin penjaga Laut Utara menagih sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Namun lidahnya terasa berat. "Besok kita tutup warung sehari," kata Udin akhirnya. Murni mengerutkan dahi. "Kenapa? Kita jarang sekali libur. Ada acara." Udin menggeleng. "Aku cuma butuh waktu buat mikir." Murni tidak mendesak. Ia hanya menatap suaminya lama, mencari jawaban yang tidak diucapkan. Namun Udin berpaling, menatap gelap malam yang terasa semakin menekan. Di kejauhan, suara angin berubah seperti desir ombak, meski laut sangat jauh dari rumah mereka. Suara itu terdengar memanggil-manggil, berbisik lembut namun menggelitik bulu kuduk. "Waktumu hampir tiba, Udin." Leher Udin terasa kaku, tenggorokannya tercekat. Ia tahu, apapun yang datang dari Laut Utara kini mulai mendekat. Dan warung garang Esyam yang selalu ramai itu mungkin hanya tinggal kenangan sebelum semuanya berubah menjadi bencana. Keesokan harinya, warung garang Esyam Murni tutup lebih awal dari biasanya. Papan kecil bertuliskan libur sehari digantungkan Udin di depan pintu. Beberapa pelanggan bertanya-tanya. Ada pula yang kecewa karena tak bisa menikmati menu favorit mereka. Namun Udin tak peduli. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus ia hadapi hari itu. Pagi terasa sunyi. Tidak seperti biasanya ketika suara panci, seruan pelanggan, dan aroma masakan memenuhi rumah. Hari itu hanya ada keheningan yang membuat dada Udin semakin berat. Murni sibuk bermain bersama anak-anak, mencoba membuat suasana rumah tetap ceria. Namun matanya sesekali mengamati suaminya dengan khawatir. Setelah memastikan anak-anak sibuk dengan permainan mereka, Murni mendekati Udin yang duduk di kursi teras. "Mas," katanya lembut, "aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Tolong ceritakan. Kita keluarga, kan?" Udin menatap istrinya, namun sulit baginya membuka mulut. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Enduk, ada hal yang harus kamu tahu. Tentang warung kita, tentang keluargamu." Murni mengerutkan alis. "Tentang ibu, atau Simbah?" Udin mengangguk perlahan. "Tentang perjanjian yang dibuat Simbah dulu. Perjanjian yang ada hubungannya sama Laut Utara." Murni memandang suaminya, bingung sekaligus penasaran. "Maksudmu apa, Mas? Warung kita dari dulu memang ramai. Itu karena resep Simbah, karena kerja keras." Udin menghela napas panjang. Suasana menjadi berat. "Bukan itu saja, Enduk. Kemarin, aku lihat Mbah Sastro datang ke warung. Kamu ingat beliau?" Murni menatap jauh, mencoba mengingat. "Lelaki tua yang sering bantu Simbah dulu." "Ya," jawab Udin pelan. "Dia datang bukan untuk makan. Dia datang buat ngasih tanda. Tanda kalau waktu kita sudah dekat." Murni menutup mulutnya, ngeri. "Waktu apa? Mas, kamu ini ngomong apa sih? Jangan bikin aku takut." Udin terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Tentang malam di pesisir Laut Utara bertahun-tahun lalu. Tentang sesajen, tentang kabut gelap yang muncul dari tengah ombak. Tentang suara berat yang meminta perjanjian. Dan tentang kalimat yang kini terus menghantuinya, satu nyawa untuk satu kemakmuran. Murni mendengarkan dalam diam. Wajahnya memucat. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. Jadi, semua ini, keberhasilan warung, pelanggan yang tidak pernah sepi. Semua, karena perjanjian itu. Suaranya bergetar. Udin mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, dan sekarang, makhluk itu menagih. Seakan menambah ketegangan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu belakang rumah berderak, pepohonan bergoyang keras, padahal cuaca sedang cerah. Murni memeluk dirinya sendiri, merasa hawa dingin merayapi tulang. Lalu, apa yang mereka mau? Suara Murni nyaris berbisik. "Nyawa," jawab Udin lirih. "Dan mereka nggak akan pergi sampai dapat apa yang mereka tuntut." "Apa dia mau nyawa kamu? Atau anak-anak?" seru Murni panik. Udin memejamkan mata, merasakan jantungnya berdegup keras. Entahlah, tapi biasanya, perjanjian itu menagih dari garis darah yang membuat kesepakatan. Murni semakin pucat. Berarti, mereka menagih dari keluarga Simbah. Dan itu berarti Murni atau anak-anak mereka
Ketakutan mengalir seperti es ke dalam tubuh Udin. Ia tahu Murni adalah pusat dari warisan itu, penerus garis darah neneknya. Jika jin itu datang untuk menagih, mungkin istrinya lah yang mereka incar. Tidak, Udin tak akan membiarkan itu terjadi. Siang itu, Udin memutuskan mencari Sastro. Orang tua itu mungkin satu-satunya yang tahu cara menghadapi makhluk laut utara. Ia pergi menyusuri kampung hingga akhirnya menemukan pondok kecil dekat sungai tempat Sastro tinggal. Pondok itu tampak rapuh. Papan-papannya tua dan mulai lapuk. Ketika Udin mengetuk pintu, suara berat dari dalam menjawab, "Masuk saja, Din. Aku sudah tahu kamu akan datang." Udin menelan ludah. Ia masuk pelan-pelan. Di dalam, Sastro duduk di tikar lusuh sambil membakar kemenyan. Bau harum yang menusuk hidung memenuhi ruangan. Sastro menatap Udin dengan mata merah yang lelah namun tajam. "Perjanjian itu sudah terlalu lama, Din. Waktunya memang tiba. Apa tidak ada cara buat menghentikan semua ini, Mbah? Aku mohon. Aku tidak mau keluargaku dijadikan tumbal." Sastro menghela napas panjang. Perjanjian dengan bangsa Laut Utara tidak seperti perjanjian manusia. Sekali dimulai, tidak bisa dibatalkan tanpa harga besar. Apalagi perjanjian Simbah Murni itu kuat. Dia menyerahkan sebagian jiwanya untuk keberlangsungan warung. Itu bukan main-main. Udin mengepalkan tangan. "Tapi pasti ada solusi, kan? Aku siap melakukan apa saja." Sastro menggeleng pelan. "Solusi selalu ada, tapi tidak pernah tanpa risiko. Kamu siap menghadapi mereka?" "Aku harus," jawab Udin tegas. Sastro menatapnya lama. "Baik, malam ini kamu harus ke tempat simbahmu dulu mengikat perjanjian. Di pantai utara, sendirian. Kalau kamu pergi membawa ketakutan, kamu akan mati bahkan sebelum kamu tiba." Udin merasa tubuhnya dingin. "Dan kalau aku tidak pergi?" tanyanya. Sastro memejamkan mata. "Maka jin itu akan datang sendiri ke rumahmu, menjemput apa yang menjadi haknya." Udin langsung berdiri. Nafasnya terengah, dada terasa sesak. Ketakutan pada makhluk itu terus menghantuinya. Tapi ketakutan kehilangan keluarganya jauh lebih besar. "Aku akan pergi," katanya dengan suara mantap. Sastro mengangguk. "Tapi ingat," katanya perlahan, "yang mereka inginkan bukan sekadar tubuh, melainkan bagian dari jiwa yang terhubung dengan perjanjian. Dan malam ini, mereka akan menguji keberanianmu." Saat matahari tenggelam, langit terlihat merah gelap seperti pertanda buruk. Udin kembali ke rumah. Murni dan anak-anak sedang duduk sambil menonton televisi. Ia memandang wajah mereka satu persatu, merasakan hatinya bergetar. "Mas mau kemana malam-malam begini?" tanya Murni gelisah. "Ke pantai utara," jawab Udin lirih. Murni langsung bangkit. "Tidak, Mas. Jangan pergi. Itu berbahaya." Udin memegang tangan istrinya erat. "Kalau aku nggak pergi, mereka yang akan datang ke sini. Aku nggak mau mereka ganggu kamu dan anak-anak." Air mata Murni mulai jatuh. "Mas, kalau terjadi apa-apa, jangan pikir macam-macam. Aku akan pulang," kata Udin berusaha meyakinkan, meski hatinya sendiri tak yakin. Ia memeluk Murni lama, seolah itu mungkin pelukan terakhirnya. Lalu ia mencium kepala anak-anaknya yang tak mengerti apa-apa. Setelah itu, Udin melangkah keluar rumah. Angin malam menyambutnya dengan tiupan dingin. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara ombak, padahal laut masih puluhan kilometer. "Udin, kami menunggu." Suara itu bergema dalam kepalanya. Dengan langkah berat, Udin berjalan menuju takdir yang telah menantinya sejak lama. Langit malam menggantung berat ketika Udin tiba di jalan menuju pantai utara. Angin menusuk seperti membawa ribuan jarum halus. Meski bulan hanya sepenggalah, sinarnya tampak pucat seperti wajah orang yang kehilangan harapan. Sepanjang perjalanan, Udin merasakan dadanya seperti diremas kekuatan tak terlihat. Setiap kali ia bernapas, ada bisikan samar yang menyusup ke telinganya. Semakin dekat, namun ia tetap melangkah. Jalanan menuju pantai sepi. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada orang berjalan. Seolah seluruh dunia tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Semakin dekat ke pantai, hawa dingin semakin kuat. Rumput-rumput di tepi jalan bergoyang seperti tangan-tangan kecil yang ingin menariknya mundur. Tetapi Udin tidak punya pilihan lain. Ia tidak boleh pulang tanpa menyelesaikan ini. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya suara ombak mulai terdengar jelas. Namun bukan suara ombak biasa, lebih dalam, lebih berat. Seperti ribuan suara yang sedang bergumam dari dasar laut.
Ketika Udin tiba di bibir pantai, ia mendapati pemandangan yang membuatnya menahan napas. Laut terlihat hitam legam, tidak memantulkan cahaya bulan sama sekali. Ombak yang datang ke tepi tidak berwarna putih, melainkan kehijauan seperti bercampur lumut atau sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari air. Angin berembus dari arah laut membawa aroma asin bercampur amis. Begitu kuat hingga membuat perut Udin mual. Namun semua itu bukan apa-apa dibandingkan pemandangan berikutnya. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, terlihat sesosok lelaki tua duduk bersila di atas pasir. Mbah Sastro, namun kali ini wajahnya tampak lebih pucat, lebih cekung, dan matanya memerah seperti habis menangis lama. Di sekelilingnya ada beberapa garis-garis aneh yang digambar di pasir, seperti simbol kuno yang tidak Udin kenal. Udin mendekat perlahan. "Mbah, saya sudah datang." Sastro membuka mata, menghela napas panjang. "Bagus, kamu datang tepat waktu. Sebentar lagi mereka muncul." Udin menelan ludah. "Mbah, saya tidak siap, tapi saya harus lakukan ini." Sastro menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus kuat, apapun yang terjadi, jangan mundur. Mereka akan menguji nyalimu. Mereka akan mengusik pikiranmu. Kalau kamu goyah sedikit saja, kamu bisa mati di sini." Udin mengangguk, meski lututnya terasa lemas. "Mbah," katanya lirih, Kalau nanti saya tidak kembali, tolong jaga keluarga saya." Sastro menghela napas panjang. "Aku akan bantu sebisa mungkin, Din. Tapi ingat, bagian ini harus kamu hadapi sendiri." Tiba-tiba angin berhenti. Tidak ada embusan sama sekali. Dunia seperti terdiam. Lalu air laut mulai bergerak. Awalnya hanya riak kecil, kemudian gelombang seperti mengangkat dirinya sendiri tanpa angin. Dari tengah gelapnya lautan, muncul cahaya kehijauan yang semakin lama semakin terang, membentuk lingkaran besar di atas permukaan air. Udin mundur satu langkah. "Ya Allah!" Sastro berdiri cepat dan menarik tangan Udin. "Jangan mundur. Kalau kamu mundur, kamu dianggap tidak layak dan mereka akan menyerang." Udin berhenti. Nafasnya tercekat. Cahaya itu kemudian mulai membentuk bayangan tinggi, menjulang, dengan jubah panjang seperti kabut yang menggantung. Wajahnya tidak terlihat. Hanya 2 titik cahaya hijau di tempat mata seharusnya berada. Sosok itu berdiri di atas permukaan air seakan laut sendiri yang menopangnya. Dan ketika berbicara, suaranya membuat pasir bergetar. "Udin, keturunan yang diwarisi perjanjian." Udin hampir jatuh berlutut. Seluruh tubuhnya bergetar. Jantungnya memukul keras di dada seperti ingin keluar. Namun Sastro menahan bahunya kuat-kuat. "Suarakan keberanianmu," desis Sastro. Udin mencoba menarik napas. Bibirnya kering. "Ah, apakah kamu makhluk yang membuat perjanjian dengan nenek istri saya?" Makhluk itu tertawa, suara bergema seperti batu besar yang berguling. "Perjanjian itu abadi. Kemakmuran telah kalian nikmati. Sekarang, saatnya membayar." Udin memejamkan mata, mencoba mengumpulkan keberanian. "Saya datang untuk menegosiasikan perjanjian itu." Sosok itu bergerak sedikit. Air di sekelilingnya berputar seperti pusaran. "Negosiasi." Suaranya menegang. "Perjanjian ini tidak dibuat untuk dinegosiasi. Tapi tolong, jangan ambil istri saya. Jangan ambil anak-anak saya. Ambil saya kalau perlu." Perkataan Udin membuat udara terasa ikut berhenti. Sastro menoleh cepat padanya. "Syak, Din, kamu tahu apa yang kamu makhluk itu?" Mengangkat tangan, membuat Sastro terdiam seketika. "Kau menyerahkan dirimu." Udin menggertakkan gigi. Kalau itu yang diperlukan untuk menghentikan ini. Ya, makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya membuat ombak mundur, seolah takut menyentuhnya. "Nyawa yang kubutuhkan adalah nyawa yang terkait garis darah pembuat perjanjian." Udin membeku. "Itu berarti murni atau anak-anak?" Tidak, seru Udin. "Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak pernah memilih perjanjian itu." Makhluk itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Itulah harga dari perjanjian leluhur. Hutang tidak peduli siapa yang membayar, selama masih dari darah yang sama." Udin merasa dunia runtuh. Ia menunduk, air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. "Apa? Tidak ada cara lain?" Suaranya pecah. Angin tiba-tiba berembus keras. Ombak laut naik drastis. Dari bawah permukaan air, muncul tangan-tangan hitam berlumut, merayap seperti ingin menyentuh pantai. Makhluk itu mengangkat wajahnya ke langit. "Ada satu cara." Udin langsung tersentak. "Apa itu?" Makhluk itu menunduk dan menatapnya. Cahaya hijau di matanya semakin terang.
Tukar takdirmu. Udin mengerutkan kening. Tukar takdir? Kau boleh melindungi keluargamu bila kau mampu membawa pengganti. Udin terdiam. Jantungnya berhenti sejenak. Pengganti? Nyawa lain. Dengan keterikatan yang sama kuatnya. Nyawa seseorang yang juga haus kemakmuran. Nyawa yang rela atau dipaksa masuk ke dalam perjanjian. Udin merasakan tubuhnya dingin. Saya harus mengorbankan orang lain. Makhluk itu tidak menjawab, tetapi cahaya matanya bergetar seperti sebuah senyuman gelap. Dilema itu menghantam Udin seperti gelombang badai. Jika ia menolak, keluarganya akan menjadi korban. Jika ia menerima, ia harus menyeret orang lain ke dalam malapetaka yang sama. Di tengah kebingungan yang menghancurkan itu, makhluk tersebut berbicara lagi. Kau punya waktu 3 malam. Sebelum aku datang menagih. Cahaya di laut meredup. Tubuh makhluk itu perlahan menghilang, tenggelam kembali ke kedalaman hitam. Ombak kembali normal. Namun hidup Udin baru saja hancur. Sastro memegang bahunya. Din, ini berat. Tapi kamu sudah dengar sendiri. Kamu harus memilih. Udin tidak menjawab. Ia hanya berdiri di pasir dingin itu, sambil memandang laut yang gelap. Merasa seluruh dunianya runtuh di depan mata. Dan 3 malam adalah waktu yang sangat singkat untuk memilih antara menyelamatkan keluarga atau merusak hidup orang lain. Malam terasa lebih panjang dari biasanya ketika Udin pulang dari pantai utara. Langkahnya berat, setiap pijakan seolah menancapkan rasa bersalah ke dalam dadanya. Angin malam yang menyapu wajahnya tak mampu menenangkan kekalutan pikirannya. Keputusan yang barusan diberikan makhluk gaib, itu keputusan yang akan menentukan nasib keluarganya terus. Terngiang tanpa henti. 3 malam. Hanya 3 malam sebelum jin laut utara menagih nyawa. Ketika Udin tiba di rumah, lampu teras masih menyala. Ia melihat siluet Murni menunggu di balik jendela. Begitu pintu dibuka, Murni langsung berdiri dan menghampirinya. Mas, kamu gak apa-apa? Suaranya gemetar, seakan ia bisa merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Udin tidak langsung menjawab. Ia memeluk Murni erat, seolah pelukan itu mampu menghapus segala ketakutannya. Aku harus mikir dulu, Enduk, katanya lirih. Murni mengangguk, meski jelas tampak khawatir. Mas, tolong jangan sembunyiin apa-apa lagi. Apapun itu, kita hadapi bareng. Ucapan itu menusuk hati Udin. Justru karena ia mencintai keluarganya, ia tidak ingin mereka menghadapi makhluk-makhluk mengerikan itu. Ia ingin menanggung semuanya sendiri. Namun sekarang, beban itu terlalu besar. Malam pertama setelah pertemuan di pantai berjalan dengan sangat berat. Udin hampir tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan makhluk tinggi berjubah hitam tersebut memanggil namanya. Suara ombak yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan ancaman. Ketika akhirnya ia terlelap sebentar, sebuah mimpi buruk mengguncangnya. Dalam mimpinya, ia melihat Murni berjalan di pantai. Langkahnya terhuyung, wajahnya kosong. Dari laut, tangan-tangan hitam muncul, menggenggam kaki Murni dan menyeretnya masuk ke dalam air. Udin berlari sekuat tenaga, namun setiap langkah justru membuatnya semakin jauh dari istrinya. Ia menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Saat tangan-tangan itu menenggelamkan Murni, suara makhluk itu bergema. 3 malam. Udin terbangun dengan teriakan tercekat. Tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya memburu. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Murni terbangun dan duduk di sampingnya. Mas, mimpi buruk lagi. Udin hanya mengangguk. Ia tidak ingin menambah ketakutan istrinya. Namun jelas, ketakutan itu belum pergi. Bahkan baru dimulai. Keesokan harinya, suasana rumah terasa muram. Murni mencoba bersikap normal, menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, membuatkan teh untuk Udin. Namun raut wajahnya tidak bisa berbohong. Ada rasa takut, cemas, dan tidak mengerti yang menghantui pikirannya. Murni duduk di meja makan, menatap Udin. Mas, apa makhluk itu? Minta nyawa. Udin terdiam. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong. Iya, jawabnya akhirnya. Minta nyawa siapa? Lagi-lagi keheningan panjang. Nyawa dari garis keturunan Simbah. Murni menggigit bibir, menahan tangis. Berarti aku, atau Raffi, atau Rara. Udin memejamkan mata. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Murni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Kenapa Simbah dulu? Kenapa harus bikin perjanjian macam itu? Suaranya pecah. Udin memeluknya. Aku nggak akan biarin itu terjadi.
Aku bakal cari cara. Murni menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Cara apa, Mas? Udin terdiam. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah mengorbankan orang lain. Siang itu, Udin kembali menemui Sastro. Lelaki tua itu tampak semakin lelah. Mungkin karena energi yang ia keluarkan untuk melindungi keluarga Murni selama ini. Mbah, kata Udin setelah duduk, makhluk itu, kasih aku pilihan. Aku bisa selamatkan keluarga kalau aku jadi pengganti. Sastro menghela napas panjang, seolah sudah menduga hal itu. Ya, itu konsep tukar takdir. Berat, Din, bukan cuma berat buatmu, tapi berat buat nurani manusia. Apa itu benar-benar cara satu-satunya? Sastro menatap Udin lama. Sayangnya, iya. Perjanjian semacam itu butuh pengganti. Nyawa yang setara nilai karmanya. Udin menunduk. Siapa yang setara? Orang yang juga kompromi dengan keserakahan. Orang yang rela mengambil jalan pintas untuk kemakmuran. Orang yang Sastro berhenti. Matanya melebar sedikit, seolah menyadari sesuatu. Udin menatapnya. Ada apa, Mbah? Sastro tidak menjawab langsung. Din, selama ini, kamu pernah lihat orang-orang yang iri dengan kesuksesan warungmu? Banyak, jawab Udin. Tapi, apa hubungannya? Kadang, makhluk seperti itu suka pada orang-orang yang haus kesuksesan instan, kata Sastro pelan. Mereka mudah dibujuk, mudah dibawa ke perangkap. Udin merasakan bulu kuduknya meremang. Mbah, maksudmu, saya harus menyeret orang lain? Itu jahat. Sastro menoleh cepat. Aku tidak bilang kamu harus. Aku hanya bilang, itulah cara yang mereka tawarkan. Dan kamu punya waktu cuma 2 malam lagi. Waktu semakin menekan. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk kepalanya. Malam kedua datang. Lebih buruk dari malam pertama. Angin bertiup keras, seperti ada badai jauh di tengah laut. Namun hujan tidak turun. Hanya suara ombak bergelora, liar, dan mengancam. Di rumah, Udin tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi pintu yang tertutup. Seolah takut makhluk itu akan masuk kapan saja. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Udin terlonjak, jantungnya serasa berhenti. Murni keluar dari kamar. Mas, siapa itu malam-malam begini? Udin langsung memberi isyarat agar istrinya diam. Ia perlahan mendekati pintu. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok. Udin menguatkan diri, membuka pintu sedikit, dan di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menyapu wajahnya. Tapi tepat setelah itu, terdengar suara dari kejauhan. Suara yang sangat ia kenali. 2 malam lagi. Udin, suara itu datang dari arah langit, dari arah laut, dari seluruh penjuru. Seperti bisikan ribuan roh yang menuntut pembayaran. Udin menutup pintu cepat-cepat, tubuhnya gemetar. Murni memeluknya. Mas, aku takut. Aku juga, bisik Udin. Dan untuk pertama kalinya, Udin benar-benar merasa bahwa ia mungkin tidak dapat menyelamatkan semua orang tanpa menghancurkan orang lain. Hari berikutnya adalah hari terberat dalam hidup Udin. Ia memikirkan semua kemungkinan. Apakah ia harus menyeret seseorang? Siapa? Apakah itu berarti ia harus menjadi sama buruknya dengan perjanjian itu sendiri? Atau, apakah ia bisa menyerahkan dirinya? Meski makhluk itu mengatakan tak akan menerima tahun-tahun hidupnya, keluarga kecilnya, tawa anak-anaknya, semuanya dipertaruhkan. Dan ketika malam ketiga mulai turun, langit seperti menghitam lebih cepat. Burung-burung kembali ke sarang lebih awal. Angin berhenti berembus. Dan Udin tahu, malam terakhir telah tiba. Laut utara akan menuntut jawabannya. Malam ketiga datang tanpa peringatan. Langit tiba-tiba gelap seperti tinta tumpah. Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin berhenti, udara menjadi pengap, dan suara-suara alam seakan membungkam diri. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak, bahkan suara daun pun tak terdengar. Hening yang tidak wajar itu membuat bulu kuduk Udin berdiri. Ia tahu, setenang apapun malam itu tampak, badai yang sebenarnya sedang menahan nafas di balik gelap. Udin duduk di ruang tengah, menatap lantai tanpa fokus. Pikirannya penuh dengan suara-suara makhluk laut utara yang terus memanggilnya. 3 malam, 2 malam, malam ini. Kata-kata itu terus bergema seperti mantra kematian. Murni duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Mas, apa kita harus kabur saja? Kita bisa pergi jauh, keluar kota. Udin menggeleng pelan. Gak bisa, Enduk. Mereka bukan makhluk yang bisa dikejar oleh jarak. Mau kita lari ke ujung dunia pun,
Mereka tetap bisa menemukan kita. Mereka bisa menemukan anak-anak juga. Udin tertegun. Ia menarik napas panjang, menahan rasa takut yang hampir menelannya. Iya, karena mereka menuntut darah Simbah. Kemanapun kita pergi, mereka akan mengejar garis darah itu. Murni memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa suara. Berarti, malam ini mereka datang. Udin tidak sanggup menjawab. Ia hanya memegang tangan istrinya semakin kuat. Pukul 7 malam. Anak-anak sudah ia tidurkan lebih awal dengan alasan listrik mungkin padam dan mereka harus istirahat. Sementara itu, Udin dan Murni duduk di ruang tamu dengan lampu remang. Suasana di luar semakin tidak wajar. Meski tidak ada angin, suara ombak terdengar jelas padahal pantai jaraknya puluhan kilometer dari rumah mereka. Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari plafon, kemudian dari jendela, lalu dari pintu. Seolah ada sesuatu yang memeriksa setiap celah rumah. Murni merapat pada suaminya. Mas, mereka sudah dekat. Langit di luar rumah mulai berpendar kehijauan, seperti ada cahaya dari bawah bumi yang memancar ke atas. Rumah tetangga terlihat seperti bayangan hitam tanpa kehidupan. Tidak ada lampu menyala dimanapun, seakan seluruh desa tertelan gelap yang sama. Kemudian, tok, 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 pintu rumah mereka digedor. Udin dan Murni membeku. Suaranya berat, dalam, dan tidak seperti manusia. Tok, tok, tok. Suara kedua menyusul dari jendela, lalu dari belakang rumah. Sastro pernah berkata bahwa sebelum makhluk itu menunjukkan wujudnya, ia akan menguji nyali manusia dengan kehadirannya. Dan malam ini, ujiannya datang dari seluruh penjuru rumah. Mas, apa yang mereka mau? Tanya Murni dengan suara pecah. Udin menelan ludah, suaranya nyaris tidak terdengar. Jawaban, tiba-tiba, suara itu muncul. Tidak dari pintu, bukan dari jendela, melainkan memenuhi seluruh ruangan seperti suara yang keluar langsung dari udara. Udin, Murni menutup telinganya, ketakutan. Mas, oh mas, mereka sudah masuk. Udin berdiri gemetar. Aku di sini, serunya, meski lututnya hampir roboh. Jangan sentuh keluargaku. Lalu, semua suara berhenti, hening. Tak ada ketukan lagi, tidak ada suara ombak, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan yang menyelimuti rumah seperti kain kafan. Dan tiba-tiba, cahaya hijau muncul dari lantai. Lingkaran cahaya membesar seperti gerbang yang terbuka dari dasar bumi. Dari dalamnya, kabut hitam naik perlahan, membentuk sosok tinggi berjubah yang sama seperti yang Udin lihat di pantai utara. Makhluk itu muncul di ruang tamunya sendiri. Murni menjerit, namun suaranya seperti ditelan udara. Makhluk itu bergerak tanpa menyentuh tanah. Dua bola cahaya hijau yang menjadi matanya menatap Udin lekat-lekat. 3 malam telah berlalu. Suara itu membuat kaca jendela bergetar. Kau membawa pengganti? Pertanyaan itu menusuk hati Udin. Inilah saat yang ia takutkan. Inilah keputusan yang akan menentukan hidup banyak orang. Udin menelan ludah. Napasnya tersengal. Tidak, makhluk itu tidak bergerak. Kalau begitu, aku mengambil apa yang menjadi hakku. Tiba-tiba, Murni tersentak ke belakang. Tubuhnya terangkat oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak, namun mulutnya tidak bisa ditutup seolah ditahan oleh kekuatan gaib. Kedua tangannya terangkat ke samping. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak, jangan. Udin berlari, namun makhluk itu mengangkat tangannya. Udin terpental menabrak dinding dengan keras. Mas, jerit Murni, air mata mengalir deras. Makhluk itu mendekat ke arah Murni. Darah pembuat perjanjian. Saatnya membayar. Udin merangkak dengan susah payah. Ambil aku. Aku yang datang ke pantai, aku yang bernegosiasi, ambil aku saja. Makhluk itu menoleh sedikit. Nyawamu tidak memiliki nilai setara. Kau bukan keturunan pembuat perjanjian, ambil hidupku sebagai tumbal. Aku rela. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti tawa yang pecah menjadi gema. Pengorbananmu tak berarti bagi kami. Jiwa yang kami butuhkan harus terhubung pada perjanjian. Murni menjerit. Dari tubuhnya keluar asap putih tipis seperti kabut roh yang mulai ditarik keluar. Udin berteriak sekuat tenaga, hentikan. Dan tepat ketika putus asa mencapai puncaknya, suara pintu depan terbanting. Seseorang masuk, Sastro. Namun kali ini wajahnya berbeda. Matanya merah penuh urat, rambutnya seperti berkibar oleh angin yang tidak ada. Di tangannya ia membawa segenggam garam laut dan seikat akar kering yang berasap. Lepaskan dia, teriak Sastro. Makhluk itu menatap Sastro dan suaranya berubah rendah. Kau, penjaga perjanjian. Engkau tidak punya hak campur.
Sastro berdiri tegak, tubuhnya gemetar tapi tegas. Aku memang tidak punya hak membatalkan, tapi aku masih punya hak mengikat ulang. Ia melempar garam itu ke lantai. Cahaya putih menyala, memotong kabut hitam. Makhluk itu terdorong sedikit. Murni jatuh ke lantai, terengah-engah. Udin berlari memeluk istrinya. Sastro mengangkat tangan kanan, berteriak lantang, "Udin, sekarang, pilihan terakhir." Udin menoleh cepat, bingung. "Apa?" Sastro memelototinya. "Kau harus masuk ke perjanjian itu. Ganti dirimu dengan garis darahmu." Udin tertegun. Kata-kata itu seperti petir di telinganya. "Kalau kamu menyerahkan dirimu ke dalam perjanjian," lanjut Sastro, "maka ikatan akan pindah. Mereka bisa terima kau sebagai pengganti meski kau bukan keturunan langsung." Murni menatap Udin dengan mata membesar. "Mas, jangan, please jangan." Makhluk itu menggeram. "Itu melanggar aturan leluhur." Sastro membalas, "Aturan leluhur memberikan opsi tebus nyawa jika ada pengganti yang masuk dengan sukarela. Kau tahu itu." Makhluk itu tampak marah, kabut di sekitarnya berputar. Cepat, Udin menatap istrinya, menatap anak-anaknya yang sedang tidur di kamar belakang, menatap rumah kecil yang dipenuhi kenangan. Lalu, ia menoleh ke makhluk itu. "Ambil aku," katanya. Pelan, makhluk itu berhenti bergerak. "Aku." Udin memperbaiki ucapannya, masuk ke dalam perjanjian itu. Sebagai pengganti garis darah keluarga Murni. Murni berteriak histeris, "Jangan mas, jangan." Namun Udin hanya tersenyum lemah. "Aku lebih takut kehilangan kalian daripada takut mati." Cahaya hijau di mata makhluk itu menyala terang. Sastro mundur beberapa langkah, wajahnya tegang. "Din, kalau kamu lakukan ini, tidak ada jalan pulang." Udin mengangguk. "Aku tahu." Makhluk itu mengulurkan tangan yang terbuat dari kabut hitam. "Kalau begitu, kemarilah, Udin." Sinar hijau menyelimuti ruangan. Murni meraih tangan Udin, tapi angin gaib memisahkan mereka. Udin menatap istrinya dalam-dalam. "Jaga anak-anak." Lalu ia melangkah ke depan, menuju tangan makhluk itu, menuju takdir yang akan merenggut hidupnya. Dan ketika kabut menelan tubuh Udin, rumah itu berguncang seperti gempa. Murni menjerit, Sastro menunduk, dan Udin menghilang. Kini hanya ada satu pertanyaan, apakah perjanjiannya benar-benar berakhir? Atau baru saja dimulai? Rumah itu masih berguncang beberapa detik setelah kabut hijau menelan tubuh Udin. Semua barang bergetar seperti ada badai di dalam ruangan. Angin dingin menerobos dari arah lantai, menampar wajah Murni yang tersungkur sambil memanggil suaminya dengan suara parau dan patah. Mas Udin." Namun tidak ada jawaban, tidak ada bayangan, tidak ada jejak. Hanya lantai yang kini retak memanjang seperti bekas cakaran makhluk yang tidak pernah hidup di dunia manusia. Sastro terduduk lemas. Napasnya naik turun cepat, wajahnya pucat. Astagfirullah, dia benar-benar memilih masuk. Murni menoleh, matanya merah basah. "Mana suamiku, Pak? Suamiku kemana?" Sastro menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dia sekarang sudah masuk dalam perjanjian itu. Sudah menjadi bagian dari mereka. Bagian. Murni berdiri dengan tubuh goyah. Apa maksudnya bagian? Dia hidup, mati. Apa dia masih bisa pulang? Sastro tidak menjawab. Kesunyian menjadi jawaban paling menyakitkan. Pertama, ruang yang tiba-tiba hampa setelah cahaya hijau itu padam. Rumah mereka menjadi dingin seperti tidak berpenghuni selama puluhan tahun. Lampu berkedip-kedip, perabot menjadi kusam, dan ada aroma asin laut yang menusuk hidung. Seakan Udin telah menarik sesuatu dari alam gaib ke dunia manusia ketika ia melakukan keputusan itu. Murni memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil hebat meski tidak ada angin. Pak Sastro menyentuh bahunya pelan. "Bu Murni, kita harus pindah malam ini juga. Rumah ini sudah tidak aman. Ikatan mungkin sudah pindah ke Mas Udin, tapi sisa energinya masih tersangkut di sini." Murni menepis tangan itu, bukan karena marah, tapi karena panik. "Aku nggak mau pergi. Kalau aku pergi, bagaimana kalau Mas Udin pulang? Bagaimana kalau dia kembali dan tidak menemukan kita?" Sastro menatapnya dengan mata penuh iba. "Bu, yang pergi tadi bukan lagi manusia. Kalaupun kembali, ia akan kembali dalam wujud yang tidak kita fahami." Murni membeku. Kata-kata itu menghantam jantungnya seperti batu besar. Tidak, Mas Udin tidak mungkin berubah jadi makhluk seperti itu. Dia orang baik. Dia ayah yang baik. Sastro menarik napas berat. Kebaikan manusia tidak menjamin bebas dari hukum dunia gaib. "Bu,
Kalau ikatan sudah diambil, yang kembali itu hanya wujud baru. Murni menangis pecah. Hatinya remuk. Kedua, anak-anak terbangun tiba-tiba dari kamar terdengar tangisan. Anak bungsunya, Sela, menangis keras. Menyusul suara kakaknya, Riko, yang ketakutan dan memanggil ibunya. Murni bergegas masuk kamar. Ia memeluk dua anaknya erat. Diam, ya, semua aman. Ibu di sini. Tapi anak-anak itu tidak melihat hal yang sama. Sela menunjuk ke pintu dengan mata lebar ketakutan. Ibu, tadi ada bayangan tinggi di sini. Riko menambah. Dia bilang namanya kayak suara angin. Katanya mau lihat kita. Murni langsung memeluk mereka lebih kuat. Sastro berdiri di depan pintu kamar, merapal doa pelan-pelan. Bu, cepat kemasi barang-barang. Kita pergi sebelum bayangan itu kembali. 3. Jejak kembali dari alam lain saat Murni mengemas pakaian seadanya. Ia mendengar suara samar dari ruang tengah. Suara yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Enduk, suaranya lirih, pecah, seperti suara lelaki yang tenggelam di dasar laut. Murni menoleh perlahan. Dadanya berdebar bagai mau pecah. Mas, gumamnya, Mas Udin, itu kamu? Tidak ada jawabannya, hanya bisikan angin yang membawa aroma laut. Sastro memanggil dari luar kamar, Bu Murni, jangan keluar. Tapi Murni sudah melangkahkan kaki. Di ruang tengah, cahaya lampu meredup. Lantai yang retak mengeluarkan kabut tipis kehijauan yang bergerak seperti hidup. Murni merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu. Di dekatnya, enduk, suara itu muncul kembali, sedikit lebih jelas. Seperti suara seseorang yang berusaha berbicara dari balik air. Aku, di sini. Murni menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Mas, kalau itu betul kamu, tunjukkan dirimu, tolong. Namun yang muncul bukan sosok manusia. Kabut itu naik perlahan dan membentuk wujud samar seperti tubuh Udin tanpa wajah, tanpa ciri, hanya bayangannya saja. Tinggi tubuh dan posturnya mirip, tapi tidak ada kehidupan. Sastro berlari menarik Murni ke belakang. Itu bukan Mas Udin, itu jelmaan dari ikatan perjanjian. Mereka memakai bentuknya untuk memanggilmu. Wujud itu bergerak mendekat. Suaranya pecah-pecah. Bantu, aku, dingin, gelap. Murni menjerit dan memeluk Sastro. Sastro mengangkat segenggam garam dari kantong jaketnya, melemparkannya ke arah kabut itu. Kembali ke tempatmu. Kabut itu langsung pecah seperti hilang ditiup angin. Suara Udin lenyap. Rumah kembali hening. Dan Murni jatuh berlutut sambil menutup wajahnya. Menangis keras. 4. Pengorbanan yang tidak selesai. Pak Sastro menutup pintu depan dan menggemboknya rapat. Bu, kita harus pergi sekarang juga. Ini baru tahapan awal. Setelah seseorang masuk dalam ikatan, rohnya akan terpecah dua. Satu ikut ke alam perjanjian, satu lagi mencari jalan pulang. Murni menatapnya bingung. Maksudnya, Mas Udin sudah menjadi bagian dari mereka. Tapi sisi manusianya masih mencoba kembali. Tapi roh yang kembali itu tidak utuh. Ia tidak sadar. Tidak punya tujuan jelas. Hanya mengikuti satu hal. Murni bertanya pelan, mengikuti apa? Pak, Sastro menelan ludah. Mengikuti ikatan darah. Mengikuti keluarganya. Murni merinding sampai ke tulang. Kalau dia masih mengikuti kita, berarti kalau kita pergi, dia juga ikut. Sastro menggeleng. Tidak, jenis roh seperti itu hanya bisa kembali ke tempat terakhir ia hidup. Ia akan terus menunggu di sini sampai menemukan seseorang yang dikenalnya. Murni memejamkan mata. Hatinya terasa pecah. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sastro mengambil napas panjang, lalu berkata pelan. Berdoa agar roh itu tidak menemukan jalan untuk menjadi wujud penuh. Murni menatapnya takut. Kalau menemukan, Sastro menjawab lirih, maka ia akan kembali. Bukan sebagai Udin, tetapi sebagai perpanjangan perjanjian. 5. Pindah rumah tapi tidak pindah dari masalah. Dengan tergesa-gesa, mereka keluar dari rumah itu. Sastro mengantar mereka ke rumah kerabat di luar desa. Sepanjang perjalanan, Murni tidak berhenti menatap keluar jendela. Takut melihat bayangan suaminya mengikuti mobil. Anak-anak terlelap kecapekan menangis. Baru ketika sampai di rumah kerabat, Murni merasa sedikit aman. Namun rasa aman itu hanya berlangsung sebentar. Karena di tengah malam, saat semua sudah tidur, Murni terbangun mendengar suara yang sama seperti sebelumnya. Suara yang ia kenal lebih daripada suara siapapun di dunia. Suara yang hanya bisa keluar dari mulut satu orang. Nduk, aku pulang. Murni membeku. Itu suara Udin. Tapi rumahnya sekarang jauh dari rumah lama.
Jauh dari pantai, jauh dari tempat makhluk itu muncul. Tidak mungkin suara itu muncul kembali, kecuali sesuatu telah berubah. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam manapun yang pernah Murni alami. Rumah kerabat yang semestinya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti ruang asing yang menahan napas. Dinding-dindingnya dingin, lantainya berderit setiap kali ia bergerak sedikit saja. Murni duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, sementara anak-anak tertidur meringkuk di atas kasur tipis. Tapi suara itu, suara yang memanggil namanya, suara Udin. "Nduk, aku pulang." Suara itu masih menggema di telinganya, meski sudah berlalu beberapa menit. Tidak mungkin ia salah dengar. Ia mengenal suara itu lebih dari ia mengenal suaranya sendiri. Murni merapatkan selimut pada anak-anak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, hanya efek lelah, hanya bayangan dari trauma yang belum sembuh. Namun, bagian terdalam hatinya tahu, suara itu nyata. Dan yang lebih menakutkan, suara itu terdengar dekat, seolah-olah hanya berada di luar jendela. Pertama, ketukan di tengah malam pukul 2 pagi. Suasana rumah begitu sunyi sehingga detak jam dinding terdengar seperti palu besar yang menghantam kayu. Tik, 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 Murni belum tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Lampu kamar sengaja ia biarkan redup supaya tidak terlalu menonjol. Tiba-tiba tok, tok, tok. Murni menutup mulutnya agar tidak berteriak. Suara itu datang dari ruang depan. Cara mengetuknya pelan, tapi ritmenya tidak asing. Itu ritme yang sama ketika Udin mengetuk pintu jika pulang larut malam agar anak-anak tidak terbangun. Tok, tok, tok. Suara itu terulang, perlahan, sangat pelan, seperti sedang menunggu seseorang membukanya dari dalam. Murni memeluk dadanya, napasnya pendek dan cepat. Lalu terdengar suara langkah dari kamar lain. Langkah kerabat yang tinggal di rumah itu. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya dari kejauhan. Murni langsung berdiri dan hendak keluar untuk menghentikannya. "Jangan buka pintunya," bisiknya keras. Tapi peringatannya datang terlambat. Kerabatnya sudah berada di depan pintu, memegang gagang pintu. "Tok, tok, tok, siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. "Tok, tok." Kali ini ketukannya lebih lembut, seperti sentuhan. Murni berlari kecil, menahan lengan kerabatnya. "Jangan!" Kerabat itu menatapnya, bingung. "Loh, kenapa? Mungkin orang tersesat." Murni menggeleng cepat. "Bukan orang. Percaya sama aku. Tolong, jangan buka." Kerabatnya terdiam sejenak, melihat mata Murni yang ketakutan. Akhirnya, ia melepas gagang pintu dan mundur perlahan. Tok, ketukan terakhir. Kemudian sunyi. Tidak terdengar langkah pergi. Tidak terdengar suara apapun. Seolah yang mengetuk itu menghilang begitu saja. Murni menggigit bibir, tangannya dingin. Makhluk itu telah menemukan mereka. Atau lebih buruk, sisa roh Udin yang terpecah telah mengikutinya. Kedua, bayangan di jendela malam terus berlalu, tapi Murni tidak bisa memejamkan mata. Ia mulai merasa udara kamar menjadi lebih dingin. Ada hembusan angin tipis meski jendela tertutup rapat. Tirai kecil di dekat ranjang anak-anak bergerak perlahan. Begitu pelan, seperti disentuh jari tak terlihat. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan. Sunyi, lalu suara napas. Bukan napas anak-anak, napas seseorang yang berdiri tepat di luar jendela. Hembusannya berat, dalam, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Murni merinding dari kepala sampai kaki. Ia mendekati anak-anak, memeluk mereka. "Jangan apa-apa, ya nak, ibu di sini." Kemudian sesuatu menempel pada kaca jendela. Suara gesekan lembut, seperti telapak tangan, perlahan, menelusuri kaca dari atas ke bawah. Murni memejamkan mata, berdoa. Dan ketika ia membuka mata ada bayangan tinggi berdiri di balik tirai. Siluet tubuh seorang lelaki, tinggi, postur yang sangat familiar. Hanya berdiri diam, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap dari balik jendela. Air mata Murni jatuh tanpa bisa ditahan. Antara rindu dan takut, jiwanya terasa sobek dua. "Mas Udin, kalau itu kamu, jangan ganggu anak-anak, tolong." Siluet itu miringkan kepalanya sedikit, gerakannya lambat, tidak wajar, seperti boneka. Kemudian bayangan itu memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin, sampai akhirnya hilang sama sekali. Tirai kembali diam, angin berhenti, tapi ketakutannya tidak pergi. Ketiga, kedatangan Pak Sastro pagi harinya. Sastro datang dengan wajah letih. Matanya cekung, seperti semalaman tidak tidur.
Begitu melihat Murni, ia langsung bertanya, "Mereka datang?" Murni mengangguk, suaranya serak, "Mas, atau rohnya, atau apapun itu." Dia mengetuk pintu, muncul di jendela. Sastro menghela napas berat. "Aku sudah takut ini akan terjadi. Kenapa roh itu bisa menemukan kita?" tanya Murni dengan suara gemetar. "Ada dua kemungkinan," jawab Sastro. "Pertama, roh itu punya ingatan kuat tentang keluarganya. Meskipun sudah terikat pada alam lain, sisi manusianya masih mencoba kembali. Dan yang kedua," Sastro menatap Murni dalam-dalam, "karena kamu memanggilnya." "Memanggil?" Murni terkejut. "Aku tidak pernah memanggil." Sastro menggeleng. "Rasa sayangmu yang begitu besar, kerinduanmu, doamu pada malam Mas Udin diambil. Itu cukup untuk membuka celah kecil." Murni menutup mulutnya, terkejut sekaligus terpukul. "Jadi ini salahku?" "Tidak, Bu. Ini sifat manusia. Siapapun akan merindukan orang yang ia cintai. Tapi alam gaib tidak bekerja seperti dunia kita. Kerinduanmu menyalakan jejak, dan roh yang tidak utuh hanya mengikuti cahaya itu." Murni terduduk, air mata kembali jatuh. "Kalau begitu, bagaimana cara memutus jejaknya?" Sastro menarik napas panjang. "Ada satu cara, tapi ini tidak mudah dan sangat berbahaya." 4. Ritual pemutus ikatan. Sastro mengeluarkan kotak kayu tua dari tasnya. Di dalamnya ada beberapa benda aneh, kain merah kecil, akar-akaran, garam, kemenyan, dan botol kecil berisi air keruh. Ritual ini akan memutus jejak roh yang terikat. Kalau berhasil, sisa roh Mas Udin tidak akan bisa kembali ke dunia manusia lagi. Ia benar-benar pergi. Murni memandang benda-benda itu dengan wajah ketakutan. "Lalu kalau gagal?" Sastro menelan ludah. "Kalau gagal, roh itu akan berubah dari sekadar bayangan menjadi wujud penuh. Ia akan bisa membuka pintu, menyentuh benda, dan menjemput keluarga yang darahnya terikat." Murni menahan napas. "Menjemput?" Sastro mengangguk pelan. "Menjemput untuk dibawa ke alam perjanjian." Murni memeluk anak-anaknya erat. Tidak boleh. Lakukan ritual itu, Pak, apapun caranya. Aku rela." Sastro menatapnya penuh prihatin. "Bu, kalau kita lakukan ritual ini, roh Mas Udin, sisa dirinya, akan lenyap selamanya. Tidak ada lagi kemungkinan ia pulang, tidak ada lagi suara, tidak ada bayangan. Semua jejaknya di dunia ini akan padam." Murni terdiam lama sekali. Hatinya berperang hebat antara cinta dan keselamatan. "Saya tahu," katanya akhirnya, dengan suara bergetar, "tapi aku tidak mau kehilangan anak-anak. Kalau Mas Udin benar-benar sayang sama kami, dia pasti mau melihat kami hidup, bukan ikut ke dunia sana." Sastro mengangguk. "Baik, ritual akan kita lakukan malam ini. Saat roh itu kembali." Murni menatapnya. "Malam ini, roh itu akan datang lagi." Sastro menatap jam tangannya. "Pasti, roh yang tersesat selalu kembali 3 kali. 2 kali sudah terjadi." Jantung Murni serasa berhenti sesaat, dan malam ini adalah kedatangan terakhir. Malam itu turun perlahan, seakan sengaja memberi waktu pada semua ketakutan untuk berkumpul. Udara yang semula terasa normal mendadak berubah dingin. Terlalu dingin. Angin malam membawa aroma asin laut, padahal rumah kerabat Murni jaraknya puluhan kilometer dari pantai utara. Seolah sesuatu sedang bergerak mendekat. Sesuatu yang tidak berjalan di tanah manusia. Anak-anak sudah dipindahkan ke kamar lain, dijaga oleh kerabat yang tidak tahu detail teror apa yang sedang bertengger di malam itu. Sastro dan Murni duduk di ruang tengah, menunggu. Di meja kecil, benda-benda ritual sudah disusun, garam laut, kain merah kecil, akar-akaran, kemenyan, dan botol air keruh yang Sastro sebut sebagai air pemisah roh. Lampu sengaja diredupkan, bukan untuk menambah suasana menakutkan, tapi karena Sastro bilang cahaya terang akan menarik roh itu lebih cepat. Murni duduk memeluk kedua tangannya. Hatinya seperti diperas. Ketakutan bercampur harapan yang ia sendiri tidak mengerti lagi bentuknya. "Pak, kalau ritual ini berhasil, Mas Udin akan benar-benar hilang?" tanya Murni dengan suara lirih. Sastro mengangguk pelan. "Yang tersisa darinya di dunia ini, ya, tapi rohnya yang terikat di sana akan tenang. Tidak lagi terseret 2 arah." Murni menunduk. Air matanya menetes namun ia hapus cepat-cepat. "Mas, maafkan aku." Sastro meletakkan tangannya di bahu Murni. "Ibu sedang menyelamatkan keluarga. Itu bukan dosa." Murni tidak menjawab, karena bagi hatinya, itu tetap terasa seperti pengkhianatan kepada lelaki yang dicintainya. Tanda pertama,
suara ombak pukul 9 malam. Rumah kerabat itu berada jauh dari pantai manapun. Tapi tiba-tiba, brush, brush, suara ombak terdengar jelas dari luar rumah. Bukan dari kejauhan, tapi seperti menerjang tepat di depan pintu. Murni menahan napas. "Pak, sudah mulai?" Sastro berdiri pelan, merapal doa dalam hati. "Iya, ini tanda pertama." Brush, suara ombak makin keras. Bersamaan dengan itu, kaca jendela berembun. Embun asin, seperti air laut yang menempel di kapal nelayan. Angin dingin menyusup masuk lewat celah-celah kecil rumah. "Rohnya sudah dekat," gumam Sastro. Murni memeluk dirinya sendiri. Kakinya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Tanda kedua, bayangan tanpa pemilik lampu ruang tamu berkedip-kedip. Ceklek, ceklek, lampu meredup, lalu menyala lagi, lalu meredup kembali. Sastro meletakkan garam laut membentuk lingkaran kecil di lantai. "Bu, berdirilah di dalam lingkaran ini. Jangan keluar apapun yang terjadi." Murni mengikuti dengan langkah gontai. "Pak, saya takut." "Jangan takut." Takut justru mengundangnya lebih cepat. Lampu kembali berkedip lebih cepat. Ceklek, ceklek, ceklek. Tiba-tiba, bayangan tinggi muncul di dinding rumah. Tidak ada wujud tubuh, tidak ada kaki yang menjadi asal bayangan itu. Hanya siluet gelap seorang lelaki yang berdiri diam, sambil kepalanya sedikit miring. Persis seperti siluet yang Murni lihat di jendela malam sebelumnya. Murni membeku, napasnya tercekat. "Mas," bisiknya tanpa sadar. Bayangan itu bergerak pelan, maju satu langkah. Sastro mengangkat tangan. "Jangan dekat." Bayangan itu berhenti. Suara ombak di luar menjadi semakin keras. Berwaak, seperti sesuatu besar menghantam dinding rumah. Murni menjerit kecil. "Itu bukan Udin, Bu," kata Sastro tanpa menoleh. "Itu sisanya, akarnya, pecahan rohnya yang tidak lengkap. Jangan biarkan ia masuk ke pikiranmu." Tapi Murni terus menatap bayangan itu. Sulit sekali mengusir keyakinannya bahwa itu adalah suaminya. Posturnya sama, cara berdirinya sama, bahkan caranya memiringkan kepala. Sama sekali Udin. "Mas, kamu dengar aku," ucapnya pelan. Bayangan itu bergerak lagi, lebih dekat, lebih jelas, tapi tidak menyentuh lantai. Ia melayang. Sastro berteriak, "Jangan sampai nama Udin terucap penuh. Itu akan memperkuatnya." Murni menutup mulutnya cepat-cepat. Bayangan itu terhenti. Tanda ketiga, panggilan dari dimensi lain tiba-tiba. Hening, suara ombak berhenti, lampu berhenti berkedip, bayangan itu membeku. Lalu sebuah suara muncul, suara berat dan terdistorsi. Seperti suara lelaki yang berbicara dari balik air. Enduk, Murni meneteskan air mata spontan. "Itu suara Udin." "Aku." Dingin, Sastro memejamkan mata. "Itu bukan suamimu. Itu roh terpecah yang meniru ingatannya." "Aku mau pulang." Murni menutup telinganya, menangis. "Berhenti, berhenti. Itu bukan kamu." Buka pintu. Ruang tamu bergetar sedikit. Pintu depan bergoyang seperti dihantam angin besar. Dor, dor, dor. Seseorang atau sesuatu mendobrak dari luar. Sastro segera menabur garam ke arah pintu. "Mundur, mundur." Pintu berhenti bergetar, namun bayangan di dinding berubah bentuk. Tubuhnya memanjang, kepalanya merenggang. Siluetnya bergerak seolah sedang merobek dirinya sendiri. Murni berteriak ketakutan, "Pak, itu apa?" Roh itu mencoba mengambil wujud penuh. Teriak Sastro, "Kalau berhasil, kita tidak akan bisa mengusirnya lagi." Ritual dimulai. Sastro menyalakan kemenyan. Asap putih naik lambat, memenuhi ruangan dengan aroma yang menusuk. "Bu Murni, sekarang, ucapkan namanya." Tapi pelan, bukan sebagai panggilan, tapi sebagai pelepasan. Murni menatap bayangan yang kini mulai terlihat memiliki mata putih kosong. Tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak bisa." "Bu Murni, dia datang untuk mengambil anak-anakmu." "Ucapkan." Murni menutup mata, menahan kerinduan dan rasa sakit yang hampir membunuhnya. "Udin," katanya pelan. Suaranya pecah. Bayangan itu menunduk, seolah mendengarnya. "Udin." Ulang Murni, kali ini lebih jelas. Bayangan itu bergerak mundur sedikit, tapi bentuknya semakin kacau. "Udin, aku melepaskanmu." Bayangan itu mengeluarkan suara seperti teriakan, namun bukan teriakan manusia. Suara pecah seperti logam beradu dengan batu. Sastro segera menuang air keruh itu ke dalam lingkaran garam. Air itu berbuih-buihnya berwarna hitam. "Terakhir, Bu."
Katakan bahwa kamu membebaskannya dari ikatan dunia. Air mata Murni jatuh deras. Dadanya bergetar hebat. Maafkan aku, Mas. Ia menarik napas panjang. Lalu ia berkata dengan suara paling berat dalam hidupnya, Udin, aku bebaskan kamu dari dunia ini. Kelima, pemutusan asap kemenyan tiba-tiba berputar cepat dan mengarah ke bayangan itu. Bayangan itu menjerit, siluet tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, seperti kertas yang terbakar. Namun, prosesnya lambat, sangat lambat. Pak, kenapa lama sekali? Teriak Murni ketakutan, karena rohnya kuat, karena dia masih ingat kalian. Bayangan itu kini mulai memanjang ke arah Murni, seperti tangan hendak meraihnya. Murni menjerit histeris. Pak, dia menjangkau aku. Sastro menabur seluruh garam yang tersisa. Cahaya putih kecil muncul dari lantai. Bayangan itu berhenti bergerak, lalu, BRK. Seluruh wujudnya pecah seperti kaca. Kepingan kabut hitam beterbangan, lalu hilang sepenuhnya. Suara ombak lenyap, udara asin hilang, lampu stabil kembali, rumah mendadak tenang. Sastro terduduk lelah, hampir pingsan. Murni jatuh berlutut, menangis keras. Tubuhnya gemetar tak henti. Mas Udin. Tidak ada jawaban, tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya keheningan. Ritual selesai. Jejak Udin di dunia telah terputus. Hening setelah ritual pemutusan malam itu terasa tidak wajar. Terlalu hening, seolah dunia menahan napas. Murni duduk termenung di atas tikar ruang tamu. Matanya bengkak, tubuhnya terasa ringan tapi sakit. Seperti ada bagian dirinya yang ikut hilang bersama bayangan Udin. Sastro masih duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat. Bu, kita sudah melewati fase paling berat. Pecahan roh Udin yang terjebak di dunia sudah hilang. Murni menatap lantai kosong. Tapi Mas Udin, dia benar-benar sudah tidak ada di dunia ini. Ya, jiwanya sudah diputus dari ikatan dunia. Air mata Murni kembali jatuh tanpa suara. Rasa lega dan duka bercampur jadi satu. Ia kehilangan Udin untuk kedua kalinya. Namun, di balik semua itu, ia merasakan ketenangan kecil yang belum pernah ia rasakan sejak kematian suaminya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Pertama, suara laut yang kembali pagi harinya. Saat semua orang di rumah kerabat itu masih tertidur, Murni bangun lebih awal. Ia berdiri di depan sumur belakang, mencuci wajah untuk menghilangkan sisa lelah. Saat air menyentuh kulitnya, ia mendengar sesuatu. Bukan suara burung, bukan suara angin, tapi brush, beruak. Suara gelombang laut menghantam karang. Murni spontan membalikkan badan. Tidak ada apa-apa, tidak ada laut sejauh mata memandang. Ia menatap sumur itu, airnya yang biasanya jernih tampak sedikit keruh. Seolah ada bayangan hitam lewat cepat di dalamnya. Ia menutup mulut, menahan teriak. Pak Sastro. Sastro datang tergopoh-gopoh. Kenapa? Pak, lautnya. Aku dengar suara ombak lagi. Sastro langsung memeriksa sumur, wajahnya makin tegang. Ini tidak seperti seharusnya. Murni merasakan tubuhnya melemah. Pak, bukankah tadi malam sudah selesai? Bukankah roh Mas Udin sudah dilepas? Selesai untuk rohnya, Bu, jawab Sastro sambil menatap dalam kair sumur. Tapi tidak untuk perjanjian pesugihan itu. Murni menggigit bibir, napasnya terputus-putus. Maksudnya, Sastro menarik napas dalam. Perjanjian itu bukan hanya dengan Udin, bukan hanya pada satu orang. Perjanjian pesugihan model ini biasanya mengikat darah, bukan orangnya. Murni terbelalak. Jadi, mengikat garis keturunan. Sastro mengangguk pelan. Benar, dan yang terikat itu bukan hanya suami panjenengan, tapi seluruh garis turunan dari neneknya dulu. Murni menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya seperti mau roboh. Pak, berarti anak-anakku. Sastro menjawab dengan suara yang sangat pelan. 3 hari sebelum roh yang terikat dikembalikan ke laut, makhluk itu akan menagih pengganti. Dan penggantinya selalu dari garis darah yang termuda. Murni langsung jatuh terduduk. Tidak, Pak, jangan bilang begitu. Anak-anakku masih kecil. Ia menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Hari itu, hal aneh mulai muncul satu persatu. Pertama, baju anak bungsunya yang digantung semalam tiba-tiba basah seperti dicelup air laut. Kedua, aroma amis muncul di kamar anak-anak, meski semua jendela tertutup rapat. Ketiga, anak bungsunya batuk-batuk, lalu muntah sedikit cairan yang asin rasanya. Murni langsung panik. Pak, ini tidak wajar. Tolong anak saya. Sastro mencoba meraba dahi si anak dingin.
Terlalu dingin untuk suhu manusia. Sastro memejamkan mata. Sudah mulai. Makhluk itu sudah menandai satu anak. Jangan bilang begitu, jerit Murni sambil memeluk anak kecil itu erat. Tetapi seakan anak itu sudah tidak sadar betul, matanya setengah terbuka, seperti melamun ke tempat jauh. Bu, lautnya, panggil aku, bisiknya lemah. Murni langsung menutup telinganya. Kamu jangan bicara begitu, itu bukan kamu. Sore menjelang, Sastro memutuskan sebuah keputusan yang mengejutkan. Bu Murni, kita harus ke Laut Utara, ke tempat asal pesugihan ini dimulai. Murni memucat. Untuk apa? Untuk menutup perjanjiannya. Hanya itu satu-satunya cara menyelamatkan anak-anak. Pak, itu jauh dan berbahaya. Bu, kalau tidak dilakukan, sebelum malam ketiga selesai, anak bungsu panjenengan akan hilang. Murni menangis lagi. Setiap kali ia merasa semua sudah berakhir, teror baru muncul. Ia merasa hidupnya seperti labirin gelap yang tidak ada ujungnya. Menjelang malam, mereka bertiga, Murni, Sastro, dan anak bungsu yang digendong berangkat dengan mobil tua milik kerabat. Perjalanan dari rumah kerabat menuju pesisir utara memakan waktu lebih dari 2 jam. Sepanjang perjalanan, anak itu sering mengigau. Airnya dingin, ada yang panggil, "Ayah." Murni berkali-kali hampir menangis. 2 jam kemudian, mereka tiba di bibir pantai yang sepi. Ombak malam menghantam pasir dengan suara keras. Bulan tersamar awan, membuat cahaya remang pucat mencium permukaan laut. Sastro turun lebih dulu. Bu, tetap di belakang saya. Apapun yang terjadi nanti, jangan lepaskan tangan anak panjenengan. Murni mengangguk. Angin laut menerpa wajah mereka dingin, basah, dan mengandung aroma yang sangat menusuk. Di atas pasir, Sastro menggambar simbol yang rumit dengan tongkat kayu. Murni tidak tahu apa artinya, tetapi bentuknya menyerupai lingkaran yang dipenuhi tanda seperti sisik ikan dan gelombang. Sastro lalu mengeluarkan botol berisi air, sumur yang diambilnya dari rumah kerabat. Bu, berdiri di tengah lingkaran bersama anak panjenengan. Murni menggendong anaknya erat dan masuk ke lingkaran pasir. Itu, Sastro mulai melantunkan doa yang mirip nyanyian. Angin tiba-tiba berputar, ombak menguat, pasir di sekitar mereka bergetar. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari arah laut. Suara berat, dalam, dan bergaung. Darah, penebus. Murni menjerit ketakutan. Pak, apa itu? Itu makhluk pesugihan. Jangan bergerak. Air laut naik, naik, dan naik. Padahal tidak ada ombak besar. Air itu mengalir seperti tangan raksasa yang merayap ke daratan, mendekati mereka. Serahkan darah, anak. Air itu naik semakin tinggi, membentuk semacam wujud kabur mirip tubuh besar bersisik dengan mata hijau menyala. Murni memeluk anaknya sekuat tenaga. Tidak, ambil saja aku. Jangan anakku. Air laut mengguncang lebih besar. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti gemuruh badai. Perjanjian, darah, tidak bisa diganti. Murni menjerit dan hampir jatuh. Namun Sastro berdiri tegak dan berteriak, perjanjian ini dimulai oleh leluhurnya, bukan oleh anak ini. Lepaskan haknya. Makhluk itu menggeram. Darah, tetap, darah. Tiba-tiba, anak bungsu Murni membuka mata lebar-lebar, matanya putih seluruhnya. Bu, aku mau ke air. Murni seketika meraih wajah anaknya. Tidak, kamu tetap di sini dengan ibu. Sastro mengambil air sumur itu dan memercikkannya ke arah makhluk laut. Jeritan besar terdengar. Laut berguncang seolah gempa. Air itu milikku. Benar, teriak Sastro. Air ini membawa jejak ikatan lama. Jika aku taburkan ke laut, perjanjiannya putus. Makhluk itu meraung. Sastro mengangkat botol itu tinggi-tinggi dan melemparkan seluruh isinya ke laut. Air laut langsung berbuih. Suara makhluk itu kehilangan tenaga, melemah. Teideaka, darah, darah. Gelombang besar muncul, lalu mengempas kembali ke laut. Perlahan, wujud samar makhluk itu memudar, menghilang, larut dalam ombak. Semua menjadi hening. Angin berhenti, ombak menurun. Anak bungsu Murni jatuh pingsan, dan Murni terjatuh sambil menangis sekeras-kerasnya. Sastro memeriksa nadi anak itu. Dia selamat, Bu, katanya pelan. Murni menangis lega. Perjanjiannya sudah ditutup, tidak ada lagi yang menagih. Murni memeluk anaknya sambil menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena bahagia bercampur lelah. Sastro duduk di pasir, wajahnya kelelahan namun puas. Ini akhir dari pesugihan Garang Esyem keluarga panjenengan. Murni mengangguk sambil terisak. Mas Udin,
Terima kasih. Sudah jaga kami sampai akhir. Angin laut bertiup pelan. Tidak ada suara gaib. Tidak ada tanda kehadiran lain. Hanya ombak biasa. Laut kembali menjadi laut. Bukan penagih. Bukan penunggu. Hanya tempat yang sunyi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, usaha Garang SYM keluarga Udin ditutup total. Murni memulai usaha kecil lain. Perlahan meneruskan hidup tanpa harus berhutang pada satu dunia pun, baik dunia manusia maupun dunia gaib. Anak-anak tumbuh sehat tanpa gangguan lagi. Kadang, Murni masih teringat suara Udin memanggilnya atau bayangannya di jendela. Tapi ia tahu, itu hanya kenangan. Jiwanya sudah dilepas. Perjanjiannya sudah ditutup. Dan kini, untuk pertama kali dalam hidupnya, Murni merasa bebas.